Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Estefani dengan nomor stambuk J1A120-173. Saya dari kelas C, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo, Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar pendidikan kesehatan. Nah, yang pertama, definisi pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan menurut Niswender adalah proses perubahan yang dinamis, bukan hanya proses pemindahan materi dari individu ke orang lain, dan bukan hanya seperangkat prosedur yang akan dilaksanakan ataupun hasil yang akan dicapai. Pada dasarnya, pendidikan kesehatan merupakan upaya-upaya terencana untuk mengubah perilaku individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, pentingnya pendidikan kesehatan. Masalah-masalah kesehatan di negara-negara berkembang pada prinsipnya menyangkut dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik menyangkut tentang non-perilaku, sedangkan aspek non-fisik menyangkut perilaku kesehatan. Yang ketiga, tujuan pendidikan kesehatan, di mana tujuan pendidikan kesehatan dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, tujuan kaitannya dengan batasan kesehatan. Yang kedua, merubah perilaku kaitannya. Yang ketiga, sasaran. Yang keempat, tahapan kegiatan. Yang keempat, peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama, peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Agar sarana lingkungan fisik dan non-fisik dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal, maka perlu dilakukan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Yang kedua, peran pendidikan kesehatan dalam perilaku. Pendidikan kesehatan pada akhirnya bukan hanya mencapai melek kesehatan pada masyarakat saja, namun yang lebih penting ialah mencapai perilaku kesehatan. Yang ketiga, peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Dalam rangka perbaikan kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia, dalam hal ini Departemen Kesehatan, telah menyediakan fasilitas kesehatan masyarakat dalam bentuk pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau puskesmas. Yang keempat, peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Orang tua yang sehat dan gizi baik akan mewariskan kesehatan yang baik pula kepada anaknya. Sebaliknya, kesehatan orang tua, khususnya kesehatan ibu yang rendah dan kurang gizi, akan mewariskan kesehatan yang rendah pula kepada anaknya. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan baik sebagai ilmu maupun seni sangat luas karena mencangkup segi kehidupan masyarakat. Pendidikan kesehatan selain merupakan salah satu faktor dalam usaha meningkatkan kesehatan dan kondisi sosial masyarakat, juga memberikan bantuan dalam setiap program kesehatan. Ruang lingkup pendidikan kesehatan didasarkan pada aspek kesehatan, tatanan atau pelaksanaan, dan tingkat pelayanan. Kita mulai dulu pada aspek kesehatan, di mana aspek kesehatan terdiri atas dua aspek, yaitu aspek promotif dan aspek pencegahan atau penyembuhan. Aspek promotif, sasaran pendidikan adalah kelompok orang sehat populasi. Derajat kesehatan cukup dinamis meskipun dalam kondisi sehat, tetapi perlu ditingkatkan dan dibina kesehatannya. Aspek pencegahan atau penyembuhan. Pada aspek ini, upaya pendidikan kesehatan mencangkup 3 upaya atau kegiatan. Yang pertama, pencegahan tingkat primer, yang kedua, pencegahan tingkat sekunder, dan yang ketiga, pencegahan tingkat tersier. Selanjutnya, berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaan. Tatanan keluarga, sasaran utamanya adalah orang tua. Tatanan sekolah, sasaran utamanya adalah guru. Tatanan tempat kerja, sasaran utamanya adalah pemilik, pemimpin atau manajer. Tatanan tempat umum, sasaran utamanya adalah para pengelola TTU. Yang keenam,
Perencanaan program pendidikan kesehatan. Perencanaan program merupakan kegiatan utama dalam usaha kesehatan masyarakat. Pendidik kesehatan berpendapat adanya kerangka struktur perencana saja belum atau tidak menjamin pelaksanaan yang benar. Struktur menjadi hidup dan berfungsi jika dilakukan melalui kerjasama tim, dan semua yang terlibat harus ikut serta dan harus berkomunikasi, tidak hanya lip service. Fungsi perencanaan program pendidikan kesehatan yakni sebagai pedoman pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan kegiatan atau program baru berperan bila fungsi perencanaan telah selesai dilaksanakan. Menjamin ketentuan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Yang ketujuh, langkah-langkah perencanaan pendidikan kesehatan. Yang pertama, menentukan prioritas pengajaran. Kedua, identitas pelajaran. Ketiga, menentukan tujuan. Keempat, menentukan isi atau materi. Kelima, menentukan metode. Keenam, alat dan sumber pelajaran. Yang ketujuh, menentukan evaluasi. Selanjutnya, kita beralih pada poin yang ke-8, hubungan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Pendidikan kesehatan, bagian dari promosi kesehatan, merupakan sebuah judul buku garahan Irham Majfouet dan Eko Suryani. Dalam buku tersebut menjelaskan disiplin ilmu yang saling mendukung untuk kepentingan promosi kesehatan, termaksud di dalamnya untuk kepentingan pendidikan kesehatan dan penyuluhan kesehatan pada masyarakat. Di antaranya adalah teori psikologi perilaku, teori belajar mengajar, penyuluhan, ilmu komunikasi, pemasaran sosial, dan lain sebagainya. Kesimpulannya yaitu pendidikan kesehatan merupakan suatu bentuk intervensi keperawatan yang mandiri untuk membantu klien, baik individu, kelompok, maupun masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya melalui kegiatan pembelajaran, yang di dalamnya perawat berperan sebagai perawat pendidik. Peranan pendidikan kesehatan adalah melakukan intervensi faktor perilaku sehingga perilaku individu, kelompok, atau masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Konsep pendidikan kesehatan adalah proses belajar pada individu, kelompok, maupun masyarakat dari tidak tahu tentang nilai-nilai kesehatan menjadi tahu, dan dari tidak mampu mengatasi masalah-masalah kesehatannya sendiri menjadi mampu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya teman-teman. Apalagi di masa pandemi seperti ini, jika bepergian selalu mengenakan masker, menjaga jarak, dan menggunakan hand sanitizer. Dadah!